Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur hari ini saya dan keluarga kami boleh bersama-sama memberikan kesaksian tentang kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup diri saya dan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada pertengahan November yang lalu tahun 2019 saya tiba-tiba mengalami sakit tenggorokan dan batuk, dan tiba-tiba keesokan harinya di bawah leher saya ini, di leher saya ini ada timbul benjolan sebesar kelereng. Setelah itu saya pun bersama suami berkonsultasi ke dokter Medan, ke dokter THT, dan dokter memberikan resep obat. Setelah saya konsumsi obat tersebut sampai habis, ternyata benjolan yang ada di leher saya ini masih ada. Dan berselang dengan waktu, saya terus berkonsultasi dengan dokter THT lainnya yang ada di Medan. Diberikan resep obat, setelah saya konsumsi obat tersebut dan benjolan yang ada di leher saya ini ada agak mengecil sedikit. Tetapi setelah habis obat saya konsumsi, benjolan tersebut masih ada. Setelah itu saya mengambil kesimpulan saya akan mencari lagi dokter tersebut. Saya kembali ke dokter THT tersebut, dan dokter tersebut menyarankan saya untuk mengadakan biopsi dengan bedah. Tapi itu masih kami pikirkan karena dengan cara bedah, dan dia kembali memberikan resep obat. Setelah saya konsumsi obat tersebut sampai habis, ternyata benjolan yang ada di leher saya ini masih tetap ada. Berjalannya dengan waktu, pada bulan Februari tanggal 18, saya dan suami kembali berangkat ke Kuala Lumpur. Saya memeriksakan diri ke dokter THT di Kuala Lumpur yang ada di Pantai Hospital. Setelah diperiksa, dokter langsung menyarankan saya untuk opname karena akan dilakukan biopsi total. Biopsi dengan menggunakan jarum. Saya pun langsung pada hari itu juga dilakukan biopsi dengan cara bius total. Setelah itu keesokan harinya dilakukan MRI untuk memeriksakan apa yang ada di dalam leher ini. Dan puji Tuhan setelah hasilnya keluar dan ternyata benjolan ini ada di sekitar hidung, di bagian belakang hidung ini ada 2 benjolan, dan di sekitar leher ini juga ada benjolan sebelah kanan dan kiri juga sudah tumbuh, dan dokter menyarankan bahwasannya saya boleh pulang. Dan hasil biopsi tersebut akan dikirimkan, akan disampaikan nanti via WhatsApp atau telepon melalui suami saya. Sekitar 4-5 hari dari biopsi tersebut, sekitar hari, kalau tidak salah di hari Jumat, ada pesan masuk dari dokter memberikan hasil biopsi tersebut. Karena saya tidak mengerti, saya mencoba untuk menghubungi dokter untuk berbicara langsung, dan pada waktu tersebut dokter juga ada waktu untuk berbicara. Saya tanyakan kepada dokter, "Dok, ini hasil biopsinya maksudnya apa?" Jadi dokter sedikit menjelaskan bahwasanya hasil biopsi tersebut udah positifnya, bahwasanya itu adalah kanker nasofaring. Saya sangat kecewa sekali mendengar hasil tersebut, di mana kami mengharapkan itu bukan kanker. Saya sangat sedih dan juga bertanya kepada Tuhan, kenapa bisa terjadi hal seperti ini Tuhan. Dan juga saya bertanya kepada dokter, "Dok, ini kansernya sudah stadium berapa?" Dokter menyatakan sudah stadium 3. Jadi saya tanyakan kepada dokter, "Dok, untuk kesembuhannya ini berapa persen?" Jadi dokter menyatakan itu kesembuhannya 55-60%. Setelah selesai pembicaraan kepada dokter, posisinya itu saya masih di jalan, saya menepikan mobil. Saya juga lagi bingung bagaimana menyampaikan kepada istri.
Saya tidak berani langsung telepon istri dan juga saya berusaha untuk menyampaikan secara akan bertemu langsung. Dan pada waktu setelah saya pulang ke rumah, saya beritahukan dokter, istri menanyakan kepada saya, dokter apakah sudah memberikan hasil biopsinya? Ya, saya bilang hasilnya apa? Jadi saya bilang kepada istri hasilnya itu positif kanker nasofaring. Istri saya terdiam sebentar, dia terkejut, dan istri bertanya ini udah stage berapa. Saya berusaha untuk menyembunyikan bahwa tidak memberitakan sebenarnya bahwa misalnya ini udah stage 3. Jadi saya bilang kepada istri ini stage 2 akhir, supaya dia juga jangan putus asa dan juga sedih. Setelah saya mendapat kabar dari suami bahwasannya saya positif kena kanker nasofaring, saya sangat sedih, saya kecewa. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa harus terjadi? Kenapa saya harus mengidap kanker nasofaring? Saya mengingat kembali apa yang sudah terjadi, pergumulan hebat yang terjadi dalam diri saya. Pada tahun 2012, saya mengalami pergumulan yang sangat besar dalam keluarga, yang mana membuat keluarga kami harus dikucilkan. Setelah saya melewati itu Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pada tahun 2017, pada bulan Mei, saya juga harus mengalami patah kaki, patah tulang di mata kaki sebelah kiri saya. Dan saya juga harus menjalani operasi pada awal Januari tahun 2018. Saya terus bertanya, Tuhan, 2 hal pergumulan yang sudah aku lewati, mengapa hari ini aku harus terkena kanker kembali Tuhan? Kami terus bergumul dalam doa. Setiap hari kami bergumul dalam doa. Saya mohon pertolongan Tuhan. Tuhan berbicara bahwasannya penyakit yang kamu alami tidak mendatangkan kematian, tetapi akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Berjalannya dengan waktu, keesokan harinya, seperti biasanya pada hari Minggu, saya melayani di sekolah minggu. Dan pada waktu itu saya yang memimpin pujian, di tengah ibadah ternyata ada satu pujian yang mengingatkan saya akan pergumulan yang sudah saya lewati selama dari tahun 2012 sampai hari ini. Bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Pujian itu sangat menguatkan saya. Tuhan katakan semua yang terjadi dalam hidupku ini, semuanya adalah seizin Kau Tuhan. Aku boleh melewati karena Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Saya akan mengangkat pujian ini, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan diri saya untuk bergumul sendiri. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Dengan pujian ini, aku boleh mengucap syukur. Aku bersyukur Tuhan, aku terima ini Tuhan. Karena aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku.
Engkau tidak pernah biarkan aku bergumul sendiri. Tapi Engkau memberikan kekuatan. Engkau izinkan ini terjadi karena aku sanggup, Tuhan. Setelah itu saya pun kembali mengikuti ibadah umum. Setelah selesai ibadah, saya memberanikan diri untuk bercerita kepada hamba-hamba Tuhan, kepada majelis, kepada teman-teman sepelayanan tentang hasil yang ada, hasil daripada dokter bahwasannya saya terkena kanker nasofaring. Setelah itu saya terus didukung dalam doa hamba Tuhan Ibu Yeti Mili dan Ibu Elvi serta majelis dan teman sepelayanan terus mendukung saya dalam doa. Hal ini saya jalani, saya katakan saya mau Tuhan menjalani ini. Setelah itu kami pun pulang, kami melakukan kegiatan, kami bergumul terus dalam doa. Kemana saya harus melakukan pengobatan. Suami terus mencari solusi, menanyakan perwakilan di Medan, Modern Hospital yang ada di Guangzhou. Bahwasanya di sana untuk pengobatan kanker ini tidak menggunakan kemoterapi dan radioterapi. Jadi suami merencanakan dan bicarakan dengan saya bahwasanya sepertinya saya putuskan kita akan berobat ke Guangzhou karena pengobatannya tidak menggunakan kemoterapi. Kami terus bawakan hal ini dalam doa. Bukan hanya salah satu tempat hospital sana saja tempat kami tuju, tapi suami terus mencari perwakilan yang ada di Kuala Lumpur dan Singapura kemana harus berobat. Dan ternyata di Singapura dan Kuala Lumpur sama pengobatannya menggunakan kemoterapi dan radioterapi. Dan karena tujuan kami sudah berobat ke Guangzhou, jadi saya mencoba menelepon saudara saya, famili saya yang ada di Cina. Dan saya katakan saya akan berobat ke sana karena saya mengidap kanker nasofaring. Dan kami terus bergumul dalam doa. Setelah kami putuskan, kami membuat surat-surat, mempersiapkan surat visa untuk ke Guangzhou. Dan tiba-tiba saya mendapat telepon dari Cina, bahwasan dia mengatakan, kenapa kamu harus memilih Guangzhou? Saya tahu di Guangzhou itu bagus pengobatannya, tetapi kamu harus tahu di sini kondisinya. Kami sudah 2 bulan tidak keluar, tidak bekerja. Dan kami juga harus pakai masker di rumah. Karena pada saat itu terjadi pandemi corona yang ada di Cina. Kalau ada tempat yang lebih baik untuk kamu berobat, kenapa kamu enggak mencari tempat yang berobat yang baik tetapi itu lebih aman? Kami terus bergumul dalam doa. Dan satu hal yang kami imani, bahwa dimanapun kami berobat, saya pasti sembuh karena Tuhanlah yang menjadi penyembuh saya. Tuhanlah yang menjadi dokter saya. Jadi kami putuskan untuk berobat. Kami kembali pergi ke Kuala Lumpur ke Pantai Hospital. Di sana kami berangkat pada hari Kamis dan persiapan berangkat tersebut kami dilayani oleh beberapa hamba Tuhan. Dan secara total penyerahan diri dan kami pun persiapan berangkat. Setelah itu keesokan harinya pada hari Jumat saya pun mencari dokter onkologi dan dia menyarankan untuk melakukan PET scan. Dan setelah hasilnya keluar, puji Tuhan hasil PET scan tersebut bahwasannya kanker nasofaring itu stadiumnya stadium 3 awal dan kanker itu menyebar hanya sebatas hidung dan sampai di leher, bagian leher saja. Dan kanker itu belum menyebar sampai di bagian-bagian lainnya. Dan dokter terus mengatakan bahwasanya saya harus menjalani pengobatan kemoterapi selama 7 kali.
Dan saya harus menjalani radioterapi selama 35 kali. Dan dokter mengatakan efek samping daripada kemoterapi bahwasannya badan saya akan merasa lelah karena menerima kemoterapi, dan efek daripada radioterapi tersebut mulut saya akan terasa kering dan air liur lama-kelamaan akan habis, akan kering, dan sakit tenggorokan akan saya alami, dan efek samping yang lain juga rambut saya di bagian belakang ini akan rontok. Jadi saya terima itu dengan pertolongan Tuhan, dan dokter mengatakan kamu sebelum menjalani pengobatan tersebut kamu harus melakukan simulasi. Simulasi itu adalah persiapan untuk membuat topeng dan memasukkan cairan semuanya untuk supaya nanti hasil daripada radioterapi itu ada warna. Jadi hasil daripada radioterapi itu terlihat kontras lebih bagus lagi. Jadi dokter menyarankan untuk melakukan. Jadi saya langsung melakukan simulasi itu sampai sekitar pukul 5.30 sore, dan pada hari itu juga kami langsung pulang pada malam hari itu. Kami pun pulang. Dan kami terus menunggu kabar daripada rumah sakit. Setelah kami pulang, keesokan harinya pada hari Sabtu saya pun dan suami pergi untuk mengikuti ibadah puasa. Kami mengikuti ibadah puasa di Palladium. Di sana firman Tuhan yang sangat menyentuh hati mengatakan bahwasannya cara menembuhkan, menerima kesembuhan dari Tuhan itu ada 4 hal yang kamu harus lewati. Yang pertama, say it, ucapkan perkataan iman. Karena di dalam lidah kita ada kuasa. Seperti dalam Markus 5 ayat 28 mengatakan bahwasannya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang kedua, do it. Tuhan katakan kamu harus lakukan. Ada usaha yang harus kamu lakukan. Yang ketiga, receive it. Kamu harus terima dahulu. Kamu rasakan dan kamu jalani dengan penuh iman. Dan yang keempat, tell it. Kamu harus katakan, kamu harus bersaksi, mengatakan tentang kuasa Tuhan. Setelah itu saya lewati. Dengan firman Tuhan itu, saya semakin dikuatkan, dikokohkan. Saya sanggup Tuhan untuk menjalani pengobatan ini. Berjalannya dengan waktu, kami pun dipanggil untuk mulai menjalani pengobatan kemoterapi dan radioterapi. Saya pun berangkat pada tanggal 6. Pada tanggal 5 kami berangkat, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 6 tersebut saya menjalani kemoterapi yang pertama. Puji Tuhan saya jalani kemoterapi itu dengan luar biasa penyertaan Tuhan, yang mana di pikiran saya itu kemoterapi itu sangat menyakitkan. Ternyata yang saya alami kemoterapi itu hanya memasukkan cairan di obat-obatan itu di dalam tubuh saya. Saya jalani dengan pertolongan Tuhan. Dan saya jalani radioterapi yang pertama, dan keesokan harinya saya jalani radioterapi yang kedua. Dan pada hari itu saya harus pulang, kami harus pulang ke Medan kembali karena pada hari Minggu kami akan merayakan ulang tahun anak sulung kami, yaitu Pierce yang ke-15 tahun selesai ibadah sekolah, ibadah umum. Dan saya jalani itu dengan penuh sukacita pertolongan Tuhan, dan saya masih bisa melakukan kegiatan saya sehari-hari. Dan pada hari Senin kami kembali berangkat ke KL untuk menjalani pengobatan selanjutnya. Dan pada saat itu saya sudah mengalami gangguan pencernaan. Dan setelah saya sampai di sana, saya menjalani radioterapi, dan pada hari Selasanya saya nggak sanggup lagi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya mengalami gangguan pencernaan. Efek daripada kemoterapi yang pertama itu membuat tubuh saya sulit untuk buang air besar. Saya harus diopname
selama 3 hari 2 malam. Pada malam hari saya di Opname, Tuhan mengingatkan saya, berbicara pada saya, bahasanya kamu bukan kurang, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Tetapi kamu kurangnya hati, bukannya kurang waktu, tapi kurangnya hati yang mau untuk membaca firman Tuhan. Hal itu mengingatkan saya bahwasanya saya harus lebih dekat lagi, lebih tahu lagi akan firman Engkau Tuhan. Saya jalani terus kemoterapi yang kedua, saya jalani dengan baik. Dan dokter sudah mengganti obat kemoterapi tersebut karena mengingat efek samping daripada kemoterapi yang pertama, dokter menggantikan yang kedua. Dan puji Tuhan saya jalani kemoterapi dengan efek samping yang saya terima itu di seluruh badan saya itu terasa panas. Jadi saya hanya perlu istirahat dan saya harus perlu konsumsi air minum yang lebih banyak lagi. Setelah saya jalani tersebut, puji Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan pada titik radioterapi yang ke-13, saya alami hal yang sangat menyakitkan. Membuat tenggorokan saya ini sangat sakit. Membuat saya ini menelan ludah saya saja susah. Saya mengatakan pada suami saya nggak sanggup lagi, saya menangis. Kamu tahu nggak apa yang saya rasakan? Menelan ludah saya saja saya nggak bisa lagi ini. Apalagi makan, saya nggak sanggup lagi. Saya menyerah. Suami terus menguatkan saya. Kamu harus ingat anak-anak. Anak-anak terus mendukung dalam doa. Anak-anak menginginkan mami cepat sembuh. Suami saya terus menguatkan saya. Tetapi hal itu tidak menjadikan saya kuat. Suami terus berbicara. Dia mengatakan pada saya, suatu kali saya juga ada suara iblis yang mengatakan pada saya, kamu harus mengabadikan momen-momen indah bersama suamimu. Kamu harus lakukan itu. Tetapi saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Suami saya mengingatkan hal tersebut. Hal tersebut mengingatkan saya akan kuasa Tuhan. Saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh menyerah. Karena ini adalah kuasa si jahat yang mencoba mengalahkan saya. Supaya saya menyerah. Dan hal yang luar biasa, saya juga mendapatkan kiriman pujian yang diserahkan oleh ibu terkasih kita, yaitu Ailing. Dia membagikan satu pujian yang begitu indah, yaitu hanya Yesuslah jawaban satu-satunya. Yesuslah yang sanggup untuk memulihkan hidupku. Hanya Yesuslah sanggup untuk membuat aku kuat. Tidak ada orang lain. Hanya Yesuslah jawaban hidupku. Kalau aku mencari damai, hanya aku temukan di dalam Yesus. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia aku boleh kuat. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
kekurangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan pujian ini saya kembali dikuatkan. Tidak ada seorang pun yang dapat hibur aku. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi hanya Yesuslah jawaban hidupku, yang sanggup untuk menolong aku. Berjalannya dengan waktu, saya terus boleh dikuatkan dengan pertolongan doa daripada hamba-hamba Tuhan. Kekuatan doa dari teman-teman sepelayanan, dari keluarga. Dan saya terus menjalani kemoterapi, radioterapi. Dan ada suatu kabar sukacita yang saya dengar dari pihak radioterapi yang mengatakan bahwasannya ibu, benjolan yang ada di dalam leher ibu itu sudah mengecil. Saya sangat senang sekali mendengar kabar tersebut, dan saya langsung kembali berkonsultasi kepada dokter. Padahal jadwal hari itu bukan konsultasi dengan dokter, tapi saya mencoba untuk mencari dokter, menginginkan, sebenarnya dalam hati ini menginginkan dokter itu bisa mengurangi jadwal radioterapi saya. Karena yang saya alami itu dengan efek radioterapi itu membuat saya ini sangat sakit sekali. Dan saya bertemu dengan dokter, saya dengar bahwasannya ini benjolan yang ada di leher saya ini sudah mengecil. Benar katanya, iya. Dokter, berarti saya bisa dong mengurangi pengobatan radioterapinya. Dokter bilang, tidak, kamu harus menjalani kemoterapi selama 7 kali. Kamu harus menyelesaikan radioterapi selama 35 kali. Saya langsung katakan, dokter, ada 22 kali lagi dokter yang radioterapi yang harus aku jalani. Saya mana sanggup dokter. Langsung dokter berdiri, dia mengangkat, memegang tangan saya. Dia mengajak saya berjalan. Seperti inilah kamu berjalan, melangkah satu langkah demi selangkah. Kamu jalani, kamu pasti bisa. Puji Tuhan, saya sangat dikuatkan. Tuhan memakai dokter, mengingatkan saya. Saya belajar untuk bersyukur setiap malam, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya boleh melewati satu malam ini, satu hari ini. Besok pagi saya bangun, saya bersyukur Tuhan saya boleh bangun. Saya mau menjalani hari ini, satu hari ini. Saya tidak mau memikirkan berapa hari lagi. Berapa kali lagi saya harus menjalani pengobatan. Tapi saya jalani dengan melangkah demi selangkah. Satu-satu hari saya tetap bersyukur pada Tuhan. Dan satu firman Tuhan yang mengingatkan saya lagi, bahwasannya Tuhan mengingatkan saya bahwasannya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Saya mengalami pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatan saya. Tuhan inginkan saya boleh melewati ini karena saya harus mengalami mujizat yang nyata. Tuhan tidak inginkan saya hanya mendengar saja. Tuhan itu adalah sumber mujizat. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Saya boleh mengalami pengalaman mujizat yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya jalani terus Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Setiap hari saya mengucap syukur. Sampai pada radioterapi yang ke-26. Saya mengalami gangguan mah, yang mana setiap saya makan saya pasti muntah. Setiap makan saya pasti muntah. Saya nggak bisa makan lagi. Yang mana Bapak Ibu sekalian, pada kondisi itu yang sudah saya jalani selama kemoterapi sampai yang ke-26, saya nggak bisa konsumsi makanan yang lembek seperti bubur lagi, seperti bihun kuah lagi, saya nggak bisa makan itu lagi. Tetapi yang saya makan itu adalah bubur yang sudah dimasak dan di blender. Sayuran itu sudah dimasak bubur, saya di blender,
suami yang membantu menyiapkan semua buah-buahan yang saya konsumsi itu di blender semuanya, baru saya makan. Dan puji Tuhan setiap hari saya jalani kemoterapi itu. Setiap kali kalau mau kemoterapi itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kemoterapi itu diharuskan untuk memeriksakan darah. Dan puji Tuhan dengan kondisi saya makan makanan yang hanya disaring di blender, kondisi HB saya ini masih normal. Saya masih bisa menjalani kemoterapi karena kadar darah saya itu setiap kali mau mengalami kemoterapi itu bagus. Dan puji Tuhan berat badan saya itu masih bagus, dari awal itu hanya turun 1 kilo. Dan hal itu memang diangkat jempol sama suster di sana, dan dokter katakan biasanya pasien kanker itu biasanya karena mengalami gangguan makan, susah makan, pasti akan mengalami penurunan berat badan sekitar tuh 10%, bisa juga sampai 10 kilo sampai 15 kilo. Tapi puji Tuhan hal itu yang sudah saya alami kuasa mujizat Tuhan. Saya hanya turun 1 kilo. Dan saya terus boleh jalani itu sesuai dengan jadwal dokter. Dan pada radioterapi yang ke-26 saya mengalami gangguan MA. Saya pada kemoterapi yang ke-6 itu, pada radioterapi yang ke-7 saya kembali memeriksakan ke dokter. Dan karena apapun yang saya makan tuh saya muntah, dokter menyarankan saya untuk opname kembali. Saya kembali di opname selama 4 hari 3 malam. Di sana satu hal yang luar biasa juga Tuhan berbicara pada saya. Tuhan ingatkan semua hal yang sudah aku alami, pergumulan dari awal sampai akhir, sampai saya terkena kanker nasofaring. Dan Tuhan ingatkan satu hal, kamu harus bersaksi. Bukan hanya bersaksi dengan kamu langsung bersaksi langsung, tetapi kamu harus menuliskannya juga dengan tulisan. Itu yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya ini. Saya jalani terus dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya pun kembali keluar dari rumah sakit. Saya terus menjalani radioterapi, dan pada tanggal 22 itu terakhir saya menjalani pengobatan radioterapi. Dan karena jadwalnya sudah mau selesai untuk radioterapi pada tanggal 22 April, makanya suami terus mencari tiket untuk pulang. Dan kami mendapatkan tiket itu langsung dari Kuala Lumpur ke Medan itu pada tanggal 23 April. Dan setelah dibeli kami terus bawakan dalam doa. Dan ternyata setelah kami beli tiket itu berapa hari, rupanya ada cancel dari pihak penerbangan, karena pada waktu itu semua penerbangan itu ditutup. Dan yang mana Bapak Ibu saya juga memberitahukan bahwasanya pada saat itu kondisi yang saya alami sewaktu menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, di sana itu terjadi lockdown. Lockdown itu yang mana saya dan suami itu sebenarnya rencana untuk pulang ke Medan itu setiap 1 minggu sekali. Tetapi karena lockdown itu membuat kami tidak bisa pulang bertemu dengan anak-anak. Dan hal itu kami lewati dengan penyertaan Tuhan. Dan akhirnya pas selesai tanggal 22 kami pun sebelumnya itu ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mendapatkan penolakan penerbangan, cancel ya dari penerbangan. Dan setelah itu suami mencari penerbangan yang lain. Kami harus, ternyata solusinya satu-satu, yaitu penerbangannya hanya melalui Garuda, hanya penerbangan Garuda yang buka. Itu pun penerbangannya bukan langsung dari Kuala Lumpur ke Medan, tapi penerbangannya itu dari Kuala Lumpur harus melalui Jakarta dan Jakarta ke Medan. Dan penerbangan itu harus melewati sekitar 4,5 jam. Dengan kondisi saya nggak bisa makan makanan yang biasa, dan karena kondisi lockdown nggak mungkin bisa sembarangan makan.
Dan suami juga mempersiapkan makanan yang harus saya makan. Kondisi pada saat itu suami membuat bubur kacang hijau, lalu di blender, itu dimasukkan ke dalam blender, dan air panas, dan kami lewati. Pada tanggal 23 itu kami pulang, kami berangkat dari sana pukul 10 pagi, sampai di sana, sampai di Jakarta sekitar jam 1, dan kami harus di sana untuk menunggu penerbangan selanjutnya. Penerbangan selanjutnya itu jam 6.30 sore, dan kami harus sampai di Medan itu sekitar jam 8.30 malam. Hal itu saya lewati, biasanya saya nggak sanggup, yang mana saya harus istirahat, saya harus makan terus selama 2 jam, berganti 2 jam. Tetapi sesampai saya di Medan, tidak terasa air mata saya ini berlinang langsung. Saya menangis langsung. Saya menangis merasakan kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya katakan, Tuhan, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau menyertai aku Tuhan. Aku boleh melewati sampai hari ini. Aku melewati 1 hari ini. Bukan suatu hal yang mudah, tapi kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Aku boleh melewati dengan penerbangan yang begitu lama, tapi kami boleh lewati sampai di Medan pada 8.30. Itu hal yang luar biasa. Tidak berapa lama suami mendapatkan kabar dari teman bahwasannya di sanalah besok ternyata pihak daripada pemerintah menutup semua penerbangan. Bapak Ibu bayangkan kuasa Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup keluarga kami. Kami sudah berpisah dengan keluarga, dengan anak-anak selama berkisar 2 bulan. Hal yang seorang ibu, ayah inginkan tuh berkumpul dengan keluarga. Jika kami terlambat 1 hari saja pulang, kami tidak bisa pulang lagi Bapak Ibu sekalian. Kami tidak tahu bahwasannya Indonesia juga menutup penerbangan. Tapi suatu hal mujizat yang luar biasa yang aku alami, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup diriku Tuhan. Tuhan begitu campur tangan dalam hidupku. Ada satu pujian yang sangat luar biasa juga, yang terus dikirimkan, yang selalu saya ingat Bapak Ibu sekalian, yang dikirimkan Bu Elvi, di mana saya juga ingat bahwasanya pujian ini pernah dinyanyikan Bu Yeti. Pujian bahwasanya dengan sayapmu aku akan terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau sanggup membawa aku terbang tinggi. Aku tidak pernah menyerah Tuhan, karena Engkau selalu mendekap aku, yang selalu membawa aku terbang tinggi Tuhan. Pujian ini menutup daripada kesaksian saya, bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya bergumul sendiri. Tuhan selalu menyertai, memegang setiap anak-anak, tangan anak-anaknya. Firman-Nya berkata, Engkau selalu menyertai anak-anak. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan berlindung
pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kenawakan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah perlindunganku Tuhan. Dan perlindungan Aku tidak akan menyerah. Bagiku Pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidupku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, satu pesan yang saya ingatkan, apapun pergumulan yang kita alami, jangan pernah menyerah. Yang harus kita percayai, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup untuk melakukan hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan kita. Kita harus katakan ada amin dalam hidup kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita di tempat yang maha tinggi. Amin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.